kalian sebagai seorang HR. Dan bagaimana kalian mengelola tim? Bagaimana kalian mendelegasikan pekerjaan? Komunikasi dengan baik. Saya akan tutup dengan ini yang saya suka banget, saya sering banget sampaikan ke anak-anak atau ke tim ya. Pertama leader. Seorang leader itu paling kurang mesti punya 3 keahlian. Ya. Kalau belum tingkatkan. Ya, karena seorang leader mesti punya 3. Yang harus mutlak kudu pokoknya harus. Yang pertama seorang leader itu ini sebagai seorang marketer, baik dirinya maupun company. Jadi seorang Iksan gitu, kalau datang ke satu company, kamu mesti tahu Iksan adalah orang DFS. Apa yang dia bisa tawarkan? Ya. Apa yang kita berpikir kita seorang marketing itu. Jadi kalau marketing itu bukan berarti kita, kalau sales kan beda ya, jualan. Tapi marketing itu kita lebih luas. Orang marketer itu bukan, kalau dalam interaksi justru bukan banyak bicara, tapi banyak mendengarkan, banyak nanya. Marketing itu sebenarnya punya secara umum punya dua tujuan. Bagaimana menghilangkan painful, menghilangkan kesakitan dari customer. Yang kedua, untuk membuat customer lebih happy. Azarian menyelenggarakan training of trainer yang ditujukan bagi para karyawan senior dari berbagai area. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelatihan kepada tim di area masing-masing. Pada hari pertama, sesi pagi dimulai dengan pembekalan tentang cara memberikan instruksi yang efektif, micro-teaching, serta metodologi pelatihan untuk memastikan peserta dapat menyampaikan materi secara sistematis dan menarik. Kemudian, pada sesi siang, peserta mendapatkan materi tentang defensive driving yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam berkendara secara aman dan bertanggung jawab, baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Fokus utamanya adalah mengemudi dengan aman, waspada, dan proaktif untuk mencegah kecelakaan, meskipun menghadapi kesalahan pengguna jalan lain atau kondisi yang tidak terduga. Materi ini mencakup prinsip keselamatan, mengenali potensi bahaya, menjaga jarak aman, pengelolaan kecepatan, serta pentingnya kondisi fisik dan mental pengemudi yang prima. Dengan penerapan defensive driving, pengemudi diharapkan mampu mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Selain materi utama, dalam kegiatan ini juga dibahas berbagai kasus kecelakaan yang pernah terjadi untuk memberikan gambaran nyata tentang risiko di jalan. Peserta diajak menganalisis penyebab kecelakaan, baik dari aspek teknis maupun perilaku pengemudi, serta memahami langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Selain itu, dibahas pula prosedur penanggulangan kecelakaan, seperti langkah darurat di lokasi kejadian, pelaporan, dan tindakan lanjutan untuk meminimalkan dampak. Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya mengemudi secara bertanggung jawab dan siap menghadapi situasi tak terduga di jalan. Itu adalah tidak lebih dari 3 detik. Maka lahirlah aturan recycle. Paham sih Pak? Di mana lahir aturan 3 detik? Dari sudut sistem. Karena ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks berkendara, karena berkendara adalah salah satu aspek dengan risiko tinggi, maka pastikanlah orang yang berkendara selalu dengan kondisi yang bugar. Kenapa dalam kondisi yang bugar? Mampu bereaksi dalam 3 detik. Bahwa Selanjutnya, peserta melakukan P2H untuk memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan sebelum digunakan. Pemeriksaan dimulai dengan mengecek kondisi bodi kendaraan untuk memastikan tidak ada kerusakan atau goresan yang mencolok. Pengemudi memeriksa lampu utama, lampu sen, dan lampu rem untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Tekanan angin pada ban dicek agar sesuai dengan standar,
serta memastikan tidak ada benda asing yang menempel atau keretakan pada ban. Sistem rem diperiksa dengan mencoba rem tangan dan rem kaki, serta memastikan tidak ada kebocoran. Pengemudi juga memeriksa level oli mesin, air radiator, dan cairan washer untuk wiper agar semua dalam kondisi optimal. Aki kendaraan diperiksa untuk memastikan daya cukup, serta kelistrikan seperti klakson, sistem starter, dan panel indikator di dashboard diuji fungsinya. Bahan bakar dicek untuk memastikan jumlahnya mencukupi sesuai jarak yang ditempuh. Terakhir, kebersihan kendaraan, baik bagian dalam maupun luar, dijaga agar tetap nyaman dan layak digunakan. Setelah melakukan pemeriksaan pemeliharaan harian, P2H, peserta melanjutkan evaluasi close track yang mencakup manuver parkir paralel dan melewati jalur zigzag dengan rintangan untuk menguji keterampilan berkendara secara teknis. Setelah menyelesaikan evaluasi close track, peserta melanjutkan ke sesi commentary driving, di mana mereka mengemudi sambil memberikan penjelasan verbal tentang situasi jalan, potensi bahaya, dan tindakan yang mereka ambil untuk menjaga keselamatan. Ya, sudah selesai semua, kita akan jalan belok ke kanan. Dari posisi B kita pindahkan ke D. Rem tangannya diturunkan, lampu sen kanan dihidupkan, dan kita bermanuver menuju ke kanan. Sebelum menghidupkan mesin apa saja? Oke, setelah duduk di kemudi, saya pasang safety belt. Cuma untuk safety beltnya ini tidak layak lagi, Pak. Ya, anggaplah ya sudah saya pasang. Ya, saya pastikan headrest saya sudah tubuh dan kepala saya sudah merapat dengan sesuai. Lalu kita kancingkan, kemudian kita masukkan putih dulu. Kita ukur dulu. Nah, ini masih kurang ya, dikit, jadi saya perlu majukan dulu. Nah, ini otomatis kalau sudah sesuai dengan pergelangan tangan kita, akan posisi, kalau kita turunkan kan posisi di 93 ya. Nah, kemudian kita coba injek remnya dulu ya, ini masih keras artinya masih berfungsi dengan baik. Kemudian kita coba injek kopling karena ini manual ya, kita perhatikan posisinya apakah ini sudah netral. Nah, ini netral ya. Setelah itu kita cek dulu switch AC, jadi sudah mati semua. Kemudian kita on kan. Apa-apa sudah disyaratkan dan planner agar Keselamatan. Jadi kalau misalnya kayak di aspek personal itu bagaimana kita bisa mengontrol fisik kita, kekuatan fisik kita, kemudian tidak fight driving dan sebagainya, termasuk efektif. Kemudian aspek kendaraan, bagaimana kita bisa beberapa aspek, yaitu pengecekan unit kendaraan. Itu ada yang namanya pengecekan emergency tools, kemudian safety tools, fisik, kemudian electrical, dan juga maju ke depan satu langkah, Pak. 3. Kami keluarga besar DMS mengucapkan
Safety! Berangkat selamat, kerja